Ya, saya akan mencoba menjelaskan aplikasi yang baru saya rilis, yakni Kitty Simple Kasir. Aplikasinya bisa di-download di sini. Ya, masuk ke sini. Kemudian klik jangan lupa klik yang terbaru ya. Nanti nanti di halaman ini kemungkinan update berikutnya akan hadir di halaman ini. Jadi biasakan masuk ke halaman ini ya. Oke, langsung download saja di sini. Kita masih tunggu beberapa saat. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, ini jika muncul seperti ini keep saja. Setelah selesai, kita tutup dulu saja browsernya supaya tidak bingung. Nah, ini ya data yang sudah kita download. Kemudian kita ekstrak dulu. Ini dia. Di sini ada dua buah, satu file dan satu folder. Di dalam folder ini ada contoh data barang ya. Contoh data barang. Nah, kita coba install dulu. Oke, muncul seperti ini run anyway saja ya. Oke, kita bisa launch. Ini juga bisa muncul juga di desktop. Oke. Yang pertama kita lakukan, tentu kita melakukan setting, masuk ke admin. Password defaultnya adalah admin, huruf kecil semua ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah folder data dari aplikasi ini, jadi nanti tempat menyimpan datanya. Oke, ini hanya contoh saja. Kita save di sini. Kemudian kita impor file CSV. Nah, file CSV ini contohnya sudah saya sertakan di sini tadi, seperti yang saya katakan. Nah, ini dia. CSV ini bisa Anda buka menggunakan Microsoft Excel. Tapi karena saya nggak punya Microsoft Excel, saya buka menggunakan OpenOffice ya. Tapi cara mengeditnya saya kira tidak terlalu jauh bedanya. Jangan lupa separatornya gunakan semikolon ya, atau titik koma. Gunakan titik koma. Kita bisa lihat di sini. Pastikan datanya nggak berantakan. Oke. Nah, kemudian kita bisa masukkan barang-barangnya di sini. Ini barcode-nya. Kalau Anda tidak ingin menggunakan barcode, bisa masukkan 0 saja. Oke, setelah kita edit barangnya, masukkan barangnya, kemudian kita tutup, kita simpan, kemudian kita impor CSV. Oke, ya ini adalah preview dari data yang Anda impor, yang akan diimpor. Jadi pastikan juga datanya tidak berantakan di sini. Kalau berantakan itu menunjukkan ada masalah dengan bisa jadi separatornya. Yang lebih sering biasanya kasusnya itu separatornya yang salah, keliru, karena separator di CSV ini bisa menggunakan koma, bisa menggunakan space, dan bisa menggunakan semikolon. Kalau Anda menggunakan separator yang lain, tentu hasilnya datanya nggak akan muncul seperti ini. Jadi gunakan semikolon sebagai separatornya. Kemudian save to database. Sini akan muncul warning karena ketika kita mengimpor database, maka semua history dan data barang yang ada di dalam yang sudah diimpor sebelumnya akan dihapus. Tapi karena kita ini baru menginstal, tentu belum ada datanya. Oke, tekan yes saja. Selesai. Kita bisa cek stop di sini. Kemudian kita sudah bisa menggunakan ini untuk
menerima penjualan, melayani penjualan maksud saya. Di sini ada keyboard shortcut untuk memudahkan kita, karena biasanya memang seorang kasir menggunakan mouse ini memang cukup repot ya. Jadi saya mengurangi penggunaan mouse kecuali di bagian admin. Jadi tekan K saja untuk masuk ke sini, ke kasir ini. Di sini juga ada tombol, tapi juga bisa diakses juga menggunakan shortcut, kayak keyboard shortcut maksudnya. Kita tekan F untuk pencarian barang. Oke, akan muncul halaman seperti ini. Misalkan cari kacang ya. Oke, ini bisa dipindahkan kursornya menggunakan keyboard mouse up and down ya. Tekan enter untuk memasukkan barang. Nah, misalkan ada orang berbelanja kacang ya, misalkan 10 biji katakanlah. Tekan enter. Nah, jika ingin menggunakan ingin mencari barang yang lain, Anda langsung tekan space. Oke. Karena datanya belum ada, jadi tidak akan muncul. Oke. Untuk menutup, tekan ESC untuk close. Oke. Kemudian kita bisa menghitung kembalian dengan tekan K. Misalkan 70.000, uangnya 100.000. Ya, tekan ESC. Kemudian untuk mengakhiri belanja atau menyimpan ke dalam database, tekan S. Oke. Ini juga bisa menggunakan barcode scanner. Untuk barcode scanner bisa tekan B, Oke, muncul di sini. Kemudian scan barang yang ingin Anda. Oke, muncul, tekan enter, tentukan kuantitinya misalkan 15 bungkus atau apa. Kemudian selanjutnya bisa gunakan scan yang lain. Oke. Selanjutnya tekan ESC untuk close, kemudian tekan save untuk tekan S untuk save. Oke. Kita bisa masuk ke admin untuk melihat historinya. Buka history, semua history. Jika Anda memilih semua history, maka semua jenis item barang yang keluar akan akan tampil di sini. Tidak peduli meskipun misalkan ini Milo katakanlah dibeli seberapa kali dalam satu hari, ini akan muncul semua di sini nanti kalau misalkan banyak. Jadi untuk melihat histori penjualan berdasarkan barang, Anda bisa melihat di sini, klik tombol ini, gunakan tombol ini. Nah, di sini akan mencoba. Oke, saya coba ulangi ya. Oke, di sini saya coba gunakan, misalkan ini ada yang monggo. Kita bisa lihat lagi di sini ya. Buka history. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Barang ini akan muncul setiap kali ada orang berbelanja, setiap kali semua transaksi ya. Jika Anda ingin mengumpulkan berdasarkan barang, menggrupkan berdasarkan barang, Anda bisa klik yang ini. Maka di sini barangnya kuantitinya akan dijumlahkan menjadi satu kolom, jadi tidak panjang ya. Oke. Kemudian Anda bisa melihat stok ya. Ini kita bisa lihat stoknya. Oke. Saya kira itu dulu ya. Mungkin masih banyak yang kurang dari software ini, tentu saja karena ini baru saja dibangun ya, baru sekitar 2 hari yang lalu ketika video ini dibuat. Mungkin saat anda menonton video ini, mungkin
aplikasi ini sudah update yang keberapa gitu, saya tidak tahu. Tapi untuk melanjutkan project ini tentu saya membutuhkan dukungan dari teman-teman semua. Jadi jika Anda ya ada yang merasa terbantu atau suka dengan software ini, jangan segan-segan untuk klik share atau komentar atau donasi ya. Nah, tentu untuk melanjutkan project, meskipun bagaimana tetap membutuhkan dana ya. Oke, saya kira itu dulu mengenai kekurangannya. Ya, saya akan melihat responnya dulu. Jika memang responnya cukup bagus, aplikasi ini banyak yang artinya banyak yang membutuhkan, tentu saya akan melanjutkan projectnya. Tapi pepatah orang pintar mengatakan kita tidak punya waktu untuk membuat sesuatu yang orang lain tidak membutuhkan. Jadi saya perlu tahu dulu responnya. Jika memang bagus dan banyak orang membutuhkan, tentu insya Allah saya akan melanjutkan proyek ini untuk supaya aplikasi ini bisa tampil lebih bagus lagi. Sekira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.